Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Sementara itu, kuasa hukum FPI menyebutkan Rizik Syihab belum memenuhi panggilan polisi karena kondisi kesehatan yang belum pulih. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah gelar perkara dari hasil penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November lalu. Dari hasil gelar perkara, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk pimpinan FPI Rizik Syihab selaku penyelenggara acara, 5 orang panitia, dan penanggung jawab acara. Dalam kasus ini, Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum serta pasal 216 KUHP tentang perbuatan menolak himbauan petugas saat dibubarkan. Gelar perkara dilakukan tim penyidik meski Rizik Syihab telah 2 kali mangkir agenda pemeriksaan sebagai saksi. Menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah. Polri juga meminta Ditjen Imigrasi untuk menerbitkan surat pencekalan ke luar negeri untuk para tersangka. Sementara kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menyebut Rizik belum memenuhi panggilan polisi karena kondisi kesehatan yang belum pulih. Kita baru mengetahui, jadi kita tim kuasa hukum masih akan berkoordinasi dengan Habib Rizik terkait hal ini. Pas dulu posisi Habib Rizik sekarang gimana? Untuk keamanan saya tidak bisa mengungkapkan, mohon maaf seperti itu. Betul sakit beliau? Sedang pemulihan saja, dan tadi kalau ada pertanyaan tidak hadir di Polda Jawa Barat, alasannya seperti itu saya jelaskan, sedang pemulihan. Rizik telah 2 kali dipanggil Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat pada 1 Desember dan 7 Desember. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. FPI bersama keluarga Laskar FPI yang tewas di tol Jakarta Cikampek mendatangi gedung DPR Kamis siang. Kedatangan mereka untuk menuntut keadilan ke DPR. Para keluarga korban yang hadir di gedung DPR Jakarta ditemani dengan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar, diterima oleh Wakil Ketua Komisi 3 dan anggota komisi lainnya. Pihak keluarga Laskar FPI yang menjadi korban penembakan mengaku sangat terpukul dengan insiden yang terjadi 7 Desember lalu. Para keluarga korban mengharapkan penegakan hukum dan keadilan dalam kasus tersebut. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar membentuk tim investigasi independen untuk mengusut insiden bentrokan antara aparat kepolisian dan anggota Laskar FPI. Hal itu bertujuan untuk mengungkap fakta di balik tewasnya 6 warga sipil tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai ada informasi yang masih ditutupi oleh polisi terkait penembakan 6 orang anggota Laskar FPI. Kontras mendesak Presiden Joko Widodo membuat tim pencari fakta yang independen dan transparan. Kewajiban mereka untuk melakukan penyelidikan memang ada bagian itu melakukan pembuntutan. Tapi pembuntutan itu digunakan untuk mencari tahu atau mencari keterangan apa yang sedang mereka lakukan. Bukan berakhir dengan kematian dari 6 orang yang sedang mendampingi perjalanan Rizik Syihab, gitu. Maka itu sudah bisa menjadi informasi yang jelas gitu bahwa memang jangan-jangan ada sesuatu yang ditutupi gitu dari proses pembuntutan tersebut. Jangan-jangan pembuntutan atau upaya penyelidikan memiliki maksud lain di luar yang tidak diketahui oleh publik. Sementara itu, Komnas HAM telah membentuk tim khusus pencari fakta yang diketuai oleh Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam. Komnas HAM berharap agar semua pihak yang memiliki data dan fakta terkait kasus ini bisa menyampaikannya ke Komnas HAM untuk membantu proses penyelidikan. Nantinya ketika kita bicara soal temuan, rekomendasi, maupun juga kesimpulan peristiwa akan lebih akurat dan kemudian juga objektif didasarkan pada standar hak asasi manusia dan juga berbagai peraturan internal kepolisian. Komnas HAM diharapkan dapat bekerja dengan independen dan transparan untuk mengungkap fakta di balik tewasnya 6 warga sipil tersebut.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya 6 anggota FPI pengawal Rizik Syihab kini ditangani Barreskrim Polri. Polisi menemukan adanya bekas jelaga pada tangan anggota FPI yang tewas dan juga kerusakan pada mobil polisi. Ini penyidikannya dilaksanakan oleh Barreskrim Polri dengan pertimbangan bahwa lokus delikti terkait dengan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kerawang, Jawa Barat. Kemudian yang menjadi korban adalah anggota Polda Metro Jaya. Dan yang ketiga, tentunya ini juga untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan transparansi di dalam penyidikan. Terkait dengan hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara scientific crime investigation dengan melibatkan pengawas internal dari Propam Mabes Polri. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Barreskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Polisi masih menyelidiki kasus mayat dalam tangki septik di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.